Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, ayo kita belajar bersama di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema 4 ya anak-anak. Bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda di pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengelompokkan benda-benda sesuai ciri-ciri yang ditentukan dengan benar. 2. Siswa dapat menemukan makna kata tentang berbagai jenis di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda dengan benar. Yang keempat, siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari tanah dan atau batuan dengan rapi. Nah, ayo kita belajar dengan semangat ya anak-anak. Semangat. Nah, coba ayo mengamati anak-anak. Nah, di sini Siti dan Udin itu sedang bermain bersama ya anak-anak. Siti itu membawa boneka dan Udin itu membawa mobil-mobilan. Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama anak-anak. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Coba lihat, di sini ada benda-benda anak-anak. Nah, yang ini adalah tas ransel. Lalu di situ ada apalagi anak-anak? Ada buku, ada bola. Lalu di situ ada dompet. Nah, di situ ada jam dinding, penggaris segitiga, lalu piring. Lalu di situ ada kue segitiga dan caping petani anak-anak. Nah, semua benda-benda itu berbentuk macam-macam bangun ya anak-anak. Persegi panjang, ada yang lingkaran dan ada juga yang segitiga anak-anak. Nah, coba anak-anak nanti ini dipotong ya, digunting. Setelah digunting, nanti ditempelkan di halaman 143. Nah, untuk menempelkannya nanti dikelompokkan ya anak-anak. Nah, coba amati gambar di halaman sebelumnya yang tadi ya. Kelompokkan berdasarkan persamaan yang dimilikinya. Gunting lalu tempelkan pada tabel berikut. Coba di sini Bu Susi memberi contoh ya. Yang kotak-kotak atas itu Bu Susi tempelkan ada tas ransel. Lalu di sampingnya buku, di sampingnya itu dompet. Nah, ini satu kelompok anak-anak. Satu kelompok bentuknya persegi panjang, sama-sama persegi panjang. Nah, nanti tugas anak-anak mengelompokkan sesuai bentuk-bentuknya ya. Kalau lingkaran dikelompokkan dengan lingkaran. Kalau yang segitiga nanti dikelompokkan dengan segitiga semua ya anak-anak. Nah, ayo anak-anak menggunting dan menempelkan ya anak-anak. Semangat!
Udah ya? Pasti bisa. Nah, selanjutnya ayo lihat di halaman 144. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama temanmu apa yang terjadi jika semua benda berwarna sama. Apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar? Ceritakan hasil diskusimu di depan teman-temanmu. Nah, di situ ada gambar anak-anak. Gambar itu tempat tidur anak-anak. Nah, di situ benda-bendanya banyak ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau besar semua, ruangannya nanti tidak muat ya anak-anak. Makanya ada yang kecil dan juga ada yang besar. Coba kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih anak-anak. Coba yuk sekarang mencoba ya anak-anak. Coba tanyakan kepada beberapa temanmu tentang kegiatan merapikan kamar. Apakah temanmu sudah dapat merapikan sendiri? Nah, sekarang anak-anak disuruh berikan tanda centang pada tempat yang benar. Nah, anak-anak nanti menanyakan temannya ya. Setelah anak-anak bertanya, nanti dituliskan di tabel tersebut. Tabel tersebut isinya nomor, lalu nama teman. Dan di sampingnya itu membersihkan kamar atau tempat tidur bisa sendiri, di sampingnya masih dibantu. Nah, Bu Susi beri contoh ya. Bu Susi tanya teman Bu Susi. Ini contohnya ya. Yang nomor 1 adalah Ari. Nah, dia membersihkan kamar atau tempat tidur. Dia masih dibantu anak-anak. Nah, jadi dicentanglah yang dibantu. Coba Bu Susi beri contoh lagi. Bu Susi tanya yang namanya Ira. Ira ini dia sudah bisa membersihkan kamarnya sendiri. Jadi yang dicentang yang sendiri. Nah, paham ya anak-anak? Coba anak-anak nanti kerjakan di rumah dengan bertanya teman yang ada di sekitar rumah ya. Semangat anak-anak, pasti bisa. Nah, selanjutnya, agar kita dapat merapikan benda-benda di rumah, mari berlatih membersihkan kelas. Coba lakukan bersama temanmu. Rapikan benda-benda yang ada di kelasmu. Benda yang disusun rapi tampak indah dipandang. Apa nama benda yang kamu sukai? Dapatkah kamu membuatnya? Nah, anak-anak sekarang belajarnya di rumah. Coba anak-anak merapikan benda-benda yang ada di rumah ya anak-anak. Nah, sekarang mari kita mencoba membuat benda kesukaan menggunakan tanah liat. Nah, seperti ini anak-anak. Benda-benda ini terbuat dari tanah liat anak-anak. Ini tempat untuk menabung ya. Nah, coba ikuti langkah-langkah berikut. Ini cara membuatnya anak-anak. Yang pertama, siapkan tanah liat terlebih dahulu. Yang kedua, buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat. Yang ketiga, jemur hasil karyamu sampai kering. Nah, seperti gambar di sini anak-anak. Bagus ya hasilnya. Nah, Bu Susi cukupkan sekian dulu. Semoga video Bu Susi bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak tetap semangat belajar di rumah bersama kedua orang tua. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.